Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 5 keuangan entrepreneur dan terdiri dari Ahmad Faiz, Yusuf Ansel, dan Faida Atasi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan presentasi kami mengenai perbaikan proses bisnis untuk PT Mustika Ratu. Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu latar belakang dari perusahaan yang diamati, yaitu PT Mustika Ratu. Nah, PT Mustika Ratu ini didirikan oleh Muryati Sudibyo pada tahun 1975 dengan tujuan utama didirikannya adalah untuk memberdayakan perempuan. Unique selling points dari PT Mustika Ratu ini sendiri adalah produk-produk yang memadukan kekayaan tradisional Indonesia dengan teknologi modern dalam pembuatan produk kecantikan itu. Nah, kemudian juga ada penggunaan bahan-bahan alami tradisional di Indonesia dalam produk-produknya, mungkin seperti beras merah, temulawak, kunyit, bengkoang, dan bahan-bahan herbal lainnya. Selanjutnya, dilakukan identifikasi proses bisnis untuk menentukan perbaikan yang harus dilakukan. Kita menggunakan SIPOC Framework dalam mengidentifikasi bisnis proses ini yang terdiri dari supplier, input, proses, output, dan customer. Nah, kita mau lihat dulu dari suppliernya. Itu dimulai dari pengidentifikasian kebutuhan bahan baku, kemudian ada pemesanan bahan baku kepada supplier, dan penerimaan bahan baku dari supplier di pabrik. Selanjutnya ada inputnya yang diterima oleh pabrik, yaitu penyimpanan bahan baku yang diterima dari supplier. Selanjutnya, input tersebut digunakan dalam proses yang dimulai dari pengolahan bahan baku menjadi produk, kemudian produk yang sudah jadi itu dikemas, dan dipasarkan di pasar sampai dilakukan pemesanan produk oleh konsumen di pasar. Nah, pada tahapan ini kita bisa melihat ada tempat untuk perbaikan, yaitu dengan memunculkan produk inovasi pada pembuatan produk dan perlu diidentifikasi lagi kebutuhan produk itu apa. Kebutuhan produk-produk yang diinginkan di pasar itu apa saja, dan nanti akan berdampak juga pada kebutuhan bahan baku. Selanjutnya juga ada yang menawarkan packaging yang menarik dan catchy sehingga lebih menarik lagi untuk customer membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya ada output dan customer. Untuk output itu setelah produknya selesai diproses dari inputnya, produk tersebut diantarkan kepada pasar tujuan atau konsumen dan terjadinya transaksi penjualan serta pembayaran produk. Dan yang terakhir, dari pemakaian produk tersebut oleh konsumen, diberikan feedback untuk masukan kepada perusahaan. Selanjutnya, yang bagian customer ini berfokuskan kepada pelaksanaan promosi terkait produk menggunakan social media dan teknologi lainnya. Jadi bisa dilihat di sini room for improvement-nya, kita perusahaan dapat menggunakan teknologi pemasaran yang cukup update dan lebih gencar lagi, seperti mungkin media sosial yang sedang banyak dipakai saat ini ada TikTok, ataupun Instagram, dan e-commerce seperti Shopee, dan banyak hal lainnya. Oke, selanjutnya kita akan menelisik tentang laporan keuangannya. Yang pertama adalah laporan arus kas. Di sini terlihat bahwa adanya peningkatan arus kas untuk operasi akibat peningkatan pembayaran ke supplier. Di sini dapat dilihat bahwa di tahun 2022 terdapat peningkatan dari 6.646 menjadi 74.511 atau di sini dari 6 miliar menjadi 74 miliar. Lalu di sini terdapat arus kas pada PT Mustika Ratu masih tergolong baik karena terjadi ada kenaikan arus kas bersih dari PT Mustika Ratu pada tahun 2022 yaitu sebesar 169 miliar. Nah, rasio keuangan dari PT Mustika Ratu pun masih tergolong baik, yaitu likuiditas sekitar 248% dan debt to equity sekitar 68%, di mana di sini bahwa PT Mustika Ratu masih memiliki kemampuan untuk membayar hutang untuk keuangannya. Next, kita lanjut ke laporan keuangan masih, yaitu tentang laporan laba rugi. Di sini dapat terlihat tentang penjualan, lalu ada cost of goods sold, dan operating expense dan profit yang didapatkan dari operasi. Nah, tapi di sini kalau kita lihat dari persentasenya, penjualan itu kita anggap menjadi patokan utama, yaitu 100%. Lalu dari beban pokoknya itu sudah mengambil 52% dari penjualan tersebut. Lalu dari beban usahanya diambil lagi 27% sehingga
laba yang dihasilkan hanya 20%, 21%. Nah, di sini tergolong cukup kecil untuk PT Mustika Ratu, sehingga hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk ditingkatkan performanya melalui COGS yang masih memakan 52%, yang masih tergolong cukup banyak dari total penjualan PT Mustika Ratu. CAGR yang didapatkan dari PT Mustika Ratu pun masih tergolong kecil walaupun sudah cukup bagus, sekitar 11,41%. Dari kami melawan risk bahwa expected CAGR di pasaran FMCG di India itu sekitar 14,9%. Berikutnya akan dilakukan analisis mengenai valuasi perusahaan dengan metode fair market value, yaitu total present free cash flow dan juga terminal value. Selanjutnya, setelah melakukan analisis valuasi perusahaan dalam parameter sebagai berikut, diketahui bahwa NAT ketika tahun 2020 dan 2021 memang minus, namun ketika 2022 meningkat secara signifikan, sehingga terminal value-nya juga meningkat secara signifikan di angka 3,2 triliun. Setelah dihitung total present value-nya, value dari PT Mustika Ratu adalah 3,2 triliun rupiah. Dan setelah dihitung harga per lembarnya dengan mengetahui bahwa jumlah saham 420 juta lembar, diketahui harga per lembarnya adalah Rp4.500 per lembar. Harga saham aktual saat ini hanya Rp550, sehingga diketahui bahwa sebenarnya PT Mustika Ratu memiliki valuasi jauh di atas harga saham aktual. Itu kedepannya untuk maksimasi profit, PT Mustika Ratu dapat meningkatkan jumlah debt-nya karena sudah secara ekuitas sudah cukup baik, sehingga cukup untuk meningkatkan investasi melalui utang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.